Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Safira Mufidah Azmi. Saya mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 243111018. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fikih, di sini saya akan sedikit menyampaikan penjelasan tentang amar dan nahi, am dan khos, serta nasih dan mansukh. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang amar dan nahi. Nah, kita membahas tentang pengertian amar. Apa itu amar? Amar itu menurut bahasa adalah perintah atau suruhan atau tuntutan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilahnya, amar itu suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Terus definisi amar itu apa sih? Nah, definisi amar itu suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak. Kalau menurut Khalid Abdurrahman, amar itu kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksudnya ungkapan yang lebih tinggi kedudukannya dalam Al-Quran itu adalah Allah sebagai pemberi perintah. Sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk sebagai pelaksana perintah. Jadi, misal dalam Quran itu ada perintah untuk sholat. Nah, perintah itu datangnya dari Allah yang lebih tinggi dari kita. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang lebih rendah, nggak boleh untuk nolak perintah itu. Jadi, sholat itu harus kita kerjakan karena itu perintah dari yang lebih tinggi dari kita, yaitu Allah. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk lafaz amar. Yang pertama, itu ada perintah yang jelas-jelas menggunakan fi'il amr. Contohnya ada di surat An-Nisa ayat 4. Di sini ada kata wa'atun nisa'a. Nah, yang artinya dan berikanlah kepada perempuan. Jadi, wa'atun nisa itu jamak dari kata ata. Ata itu kan memberi ya. Nah, wa'atun nisa jadi itu jamak untuk laki-laki, para suami untuk memberikan mahar kepada istri mereka. Yang kedua, ada kata kerja perintah yang berbentuk isim fi'il amr. Contohnya ada di surat Al-Maidah ayat 105. Di sini ada kata alaikum anfusakum yang artinya jagalah dirimu sendiri. Nah, alaikum anfusakum ini walaupun dia bukan fi'il amr, tapi sebenarnya mengandung makna perintah atau amr. Kemudian yang ketiga, itu kata perintah yang menggunakan fi'il mudhari. Contohnya ada di surat Al-Imran ayat 104. Di sini ada kata wal takun yang artinya hendaklah minkum di antara kamu, wal takun minkum hendaklah di antara kamu. Nah, kata wal takun ini tuh kan aslinya dari kata kana, menjadi gitu ya. Tapi depannya ditambahin huruf lam, jadinya wal takun. Nah, wal takun ini tuh dia fi'il amr yang terbentuk dari fi'il mudhari dengan tambahan lam amr. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah amr. Yang pertama, kaidah amrnya itu amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib kecuali adanya qarinah-qarinah yang memalingkan arti wajib tersebut. Jadi, apa sih qarinah? Qarinah itu tuh petunjuk tambahan dalam sebuah kalimat. Dia tujuannya itu untuk menentukan makna dan maksud dari kalimat dari perintah tersebut. Jadi, qarinah itu memudahkan kita untuk bisa tahu maksud sebenarnya dari amr tersebut dalam konteks tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada
Amar atau perintah terhadap sesuatu yang berarti larangan akan kebalikannya. Ini contohnya ada di surat An-Nisa ayat 36. Ada kata wa'budullah dan sembahlah Allah. Artinya, perintah mentauhidkan Allah itu, menyembah Allah itu berarti larangan dari mempersekutukan Allah. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada korinah-korinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan berlomba-lombalah kamu dalam mengejar kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah suatu suruhan atau perintah itu tidak menghendaki kesegeraan dikerjakannya. Yang kelima, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan berkali-kali mengerjakan perintah, kecuali adanya qarinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Untuk kaidah yang keenam ini contohnya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu dalam mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Apabila sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian nahi. Jadi nahi secara bahasa itu adalah larangan. Sedangkan menurut istilah, itu nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian kaidah-kaidah nahi yang pertama, pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan sesuatu perbuatan yang dilarang. Yang kedua, pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak. Nah, yang ketiga, larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya. Dan yang terakhir, pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam tiap waktu. Oke, setelah membahas amr dan nahi, sekarang kita membahas pembahasan yang baru, yaitu am dan khos. Oke, yang pertama, pengertian am. Jadi am secara bahasa itu artinya sesuatu yang umum, tidak terbatas atau mencakup lebih dari dua hal. Sedangkan pengertiannya am itu lafaz yang mencakup seluruh makna yang sesuai dengan satu makna pasti tanpa batasan. Nah, ini ada contohnya am. Jadi semua manusia adalah merugi. Innal insana lafi khusr, semua manusia. Jadi umum ya, semua manusia. Yang kedua, air laut itu suci dan mensucikan. Jadi ketika ada seorang sahabat waktu menyampaikan kesulitannya ketika dalam perjalanan laut, dia di mana dia itu keberadaan dia itu sangat terbatas air tawarnya. Nah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh bersuci dengan air laut? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa air laut itu suci dan mensucikan, dan bangkainya adalah halal. Selanjutnya ada macam-macam am. Macam-macam am di sini ada 3. Yang pertama, am ghairu maksus. Jadi dia am benar-benar am, nggak ada pengecualian atau sangat-sangat umum gitu. Yang kedua ada am maksus. Jadi dia am tapi ada pengecualiannya dikit. Nah, yang terakhir ini am maksus mutlak. Jadi dia am tapi ada pengecualiannya atau ada kekhususannya secara pasti. Oke, yang selanjutnya kita berpindah ke khos. Jadi apa itu khos? Khos itu secara bahasa itu artinya lain dari yang lain atau istimewa, lebih bagus dari yang lain gitu. Secara pengertian, secara istilah,
Khos itu adalah lafaz yang menunjukkan cara terbatas pada seseorang atau jumlah bilangan. Jadi khusus gitu. Untuk contoh khos itu ada di surat Al-A'raf ayat 37. Dan materi kita yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah nasikh dan mansukh. Nah, di sini kita bahas dulu tentang pengertian nasikh dan mansukh. Secara bahasa, nasikh dan mansukh itu asalnya itu dari kata nasaha yang tahu naskan, yang artinya menghapus dan memindahkan. Jadi, menghilangkan dan meniadakan sesuatu, memindahkan sesuatu dengan tetap menjaga keberadaannya. Nah, dari kata dasar nasaha itu terbentuklah jadi dua kata, nasih dan mansukh. Nasih itu merupakan isim fa'il. Jadi subjeknya gitu. Sedangkan mansukhnya itu isim maf'ul bih atau objeknya. Nah, dari situ nasih dan mansukh itu istilah yang saling berkaitan gitu. Jadi nasih itu hanya ada kalau ada mansukh. Atau sederhananya itu nggak bakal ada nasih kalau nggak ada mansukh. Nah, secara istilah, nasih dan mansukh itu dicabutnya suatu hukum syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalil syar'i yang datangnya belakangan. Nah, dalil syar'i yang dimaksud ini adalah Al-Qur'an maupun hadis. Jadi, nasih artinya hukum syar'i yang menghapus bisa berupa ayat ataupun hadis. Sedangkan mansukh itu hukum syar'i yang dihapus. Dia juga berupa ayat ataupun hadis. Lalu apa aja sih macam-macam ayat yang dihapus? Gitu. Yang pertama, yang dihapus itu secara bacaannya aja, jadi hukumnya masih berlaku. Misalnya kayak ayat yang menjelaskan hukuman had bagi pezina yang sudah menikah. Kemudian ayat yang menerangkan hukum ini sudah dihapus bacaannya, sudah dikeluarkan dari barisan ayat Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Yang kedua, dihapus hukumnya aja, tapi bacaannya masih ada. Misalnya ayat yang memberikan perintah kepada kita untuk meninggalkan wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat. Ayat ini masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya udah tidak berlaku. Dan yang ketiga, terus dihapus secara bacaan dan hukumnya. Misalnya ayat yang menjelaskan tentang batas minimal, tentang jumlah susuan yang menjadi hubungan saudara persusuan gitu, yaitu 10 kali susuan. Nah, ayatnya itu udah dihapus, bacaannya juga hukumnya, dan digantikan dengan ayat yang menjelaskan bahwa jumlah susuan tersebut minimal adalah 5 kali susuan. Nah, di sini ada contoh nasih dan mansukh. Jadi, itu ada surat Al-Baqarah yang di dalamnya itu membahas tentang kewajiban atau diwajibkannya seseorang apabila dia mau meninggal itu untuk berwasiat kepada orang tuanya dan juga kepada kerabatnya dengan cara yang baik. Nah, kemudian datanglah surat An-Nisa ayat 11. Di situ dia menghapus hukum yang ada di surat Al-Baqarah. Jadi sekarang orang udah nggak berkewajiban untuk berwasiat, tapi ketika punya harta maka harta itu menjadi warisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.